Lagi kalau Anda sudah banyak ngurus sesuatu, kalau Bapak ini berapa urusannya? Masjid ada masalah, muslimah ada masalah, koperasi ada masalah, organisasi ada masalah, semuanya ada masalah. Kalau dimasukin sama Bapak, pecah kepala itu kan? Pecah kepalanya kan, iya kan? Jadi ada yang mikir sebentar kemudian lama ya. Kalau jadi masalah, Bapak paling satu hari pasti ada pemikiran, dibuang lagi. Kalau bisa dibuang aja kan? Karena itu mengganggu mengganggu kita. Jadi selagi kita hidup masalah pasti ada. Kayak kan? Tidak ada. Walaupun sekaya apapun orang tetap masalahnya ada kan? Ada yang tidak ada. Jadi di dunia ini pasti ada masalah. Cuma yang penting bagaimana cara menyelesaikan masalahnya kan? Usaha pasti masalah. Kenapa masalahnya nggak lancar kan? Mungkin kita dikomplain. Anda pernah dikomplain? Pernah? Itu kan mental juga. Kalau orangnya bagus nggak bang? Nah, ini tolong. Kalau ada juga orang komplain langsung nunjuk ke kepala kita. Kan langsung ada juga gitu kan, namanya konsumennya macam-macam. Harus kita mental. Bapak dulu ada pengalaman yang paling sangat berharga. Bapak dulu juga punya usaha pelaminan, apa di sana namanya? Pelaminan itu apa di sana? Hah? Dekor. Untuk apa pengantin ini? Dekor namanya sana tuh. Jadi ada satu kali bapak jadi bapak udah biasa manjat ya, manjat pakai tangga atau pakai dinding ya, masang-masang gitu ya. Ada satu kali itu masang di Solo ini, tak usah disebutkan di mana tempatnya. Pak masang pelaminannya, masang tenda-tendanya dari mulai pagi sampai sore sampai maghrib tak dikasih air satu gelas. Bayangkan, satu gelas air tak dikasih sampai maghrib tak dikasih. Sehingga bapak cari cara gimana cara orangnya, belum pernah kejadian ya. Kita memasang itu kan perlu ya, keringat kan. Air satu gelas pun tak dikasih. Caranya siap maghrib bapak beli nasi di pasar, nasi bungkus, bapak makan dekat sana. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Kena berat orang tuh enggak? Malunya sangat dia orang tuh. Di tempat orang kenduri bapak beli nasi bungkus makan dari orang kenduri. Mana kita? Bapak enggak ada bicara. Cuma dia malunya. Begitu nampak kita beli nasi baru dia sadar. Memang kita tak dilayani, tapi kita walaupun tak dilayani tetap sabar juga. Enggak boleh kita marah-marah kan. Saya dari pagi kerja tuh pelaminan tuh apa sana kok enggak dikasih air enggak. Begitu dia lihat langsung dia ambilkan nasinya. Sampai malam dikasih kue, sampai paginya banyak dikasih. Kena kemaluan kan. Gitu. Jadi karena bapak nih banyak usaha dulu, banyak pengalaman. Jadi sedikit aja cerita. Memang bapaknya termasuk orang menderita. Kenapa? Bapak dulu anak yatim juga, anak yatim kan? Ada yang anak yatim di sini kan? Ada anak yatim? Tidak ada ya? Nah, jadi bapak kelas 4 SD itu sudah kerjaan ngangkut sawah. 4 SD. Waktu di kelas sanawiyah ada sana ya, sama SMP itu kerjaan bapak itu ngambil kelapa pakai beruk apa sana kerai, ngambil kelapa pakai kera. Kalau dapat 10 kelapanya kita dapat 1. Kalau kita ngupas apa nih, buka kulitnya tuh ngupas tambah 1 lagi, jadi 10 ngupas 1 ngambil dapat 2 pakai ini. Ya, tangannya pasal dulu. Bisa 100 kelapa 1 hari bukanya. Masih kelas SMP sanawiyah sekarang. Anda enggak sampai sana enggak ya? Enggak ya. Nah, jadi itulah kemudian pas kita sekolah dari kampung Payakumbuh sekolah Sijunjung sekitar 5 jam, 4 jam tuh. Kayak dari Jambi ke Jambi ke Merangin lah, itu jauhnya kan, ada 5 jam. Nah, jadi pas naik kelas 2, sekarang kelas 11 ya? Kelas 2 kelas berapa tuh? 11 kan? Pas naik kelas 12 kan kelas 3. Pas naik kelas 11, orang tua meninggal, orang tua laki-lakinya meninggal. Bapak masih sekolah di Sijunjung. Dulu sekolahnya SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, SPMA setingkat dengan SMK ya.
Nah, jadi pas naik kelas 11 itu bapak meninggal. Kita pulang enggak juga lihat bapaknya karena terlambat datang ya. Cuma waktu keberangkat orang tua perempuan bapak nggak ada mata pencaharian, nggak ada penghasilan. Jadi waktu mau berangkat dia bilang, kamu kalau sekolah silakan berangkat cari duit sendiri. Nggak bisa nggak? Bukan di kampung ini, di kampung orang kita hidup sendiri. Tapi alhamdulillah karena nama bapak tuh tekad, kemauan, kerja keras, insya Allah bisa. Dulu kerja pertama tuh ngangkat, ngangkat karet busuk dia ya. Dari kolam angkat busuknya bukan main ya, satu mobil Rp1.000. Kita kerja 2 dapat 500 masing-masing. Itu kalau udah ngangkat karet busuk aja ya, tangannya bau tuh. Dicuci 3 kali dengan sabun mandi nggak masih bau. Banyak ya, itu kemudian kerja di sana bikin ladang juga pernah, bikin kebun cabai pernah, bikin kebun jagung juga pernah, bikin kolam ikan juga pernah, ada nyangkut sawah orang juga pernah, sampai kena gigit apa nih di sawah, lagi apa, lintah apa nih, acet. Tapi alhamdulillah pas pertengahan di kelas 11 itu bapak belajar jadi wartawan. Itu cara belajarnya otodidak banget. Waktu itu kan sulit surat kabar, ada surat kabar jatuh di jalan, bapak ambil, bapak bawa pulang, bapak taping. Karena nggak ada duit beli surat kabar. Jadi setiap ada koran yang jatuh di tengah jalan yang masyarakat diambil kayak orang pemulung lah kan, diambil bawa dikeliping, dibaca, dipelajari. Coba-cobalah bikin apanya, bikin tulisan kirim. Dulu korannya semangat. Hadiah semangat dikirim 1 kali nggak masuk, 2 kali, 3 kali diketik itu. Ngetiknya nompan kantor orang, pakai ketik lama, bukan pakai ini. Tak tahu dengar? Nah itu nompan di kantor orang. 1 sampai 10 kali nggak muat, 11, 12, 13, 14 enggak juga muat. Dikirim pakai pos sampai 19 kali enggak juga muat. Kalau anda kira berapa? Udah 19 kali kita bikin berita, numpang ngetiknya. Udah dikirim sama mobil nggak mau muat. Mungkin 3 kali aja udah mudah ya. Alhamdulillah yang ke-20 kita ngirim baru masuk. Itulah tulisan yang pertama yang masuk berupa cerpen. Mau dengar judulnya? Mau dengar? Judulnya Air Mata Perawan Desa. Aneh itu judulnya. Heboh orang sekampung. Tulisan pertama itu bikin karena itu kisah nyata teman bapak namanya Selfie ditukar dengan Helpy, tapi ketahuan juga walaupun ditukar sedikit itu kisah nyata memang viral kok, sama sekali namanya viral ya. Nah, itulah pertama tulisan. Setelah itu masuk terus tulisan bapak. Bisa gaji bapak antara 7.000 sampai 10.000. Dulu nasi bungkus 200 perak satu bungkus. Kalau kita gaji 10.000 berapa nasi bungkus? Gaji kita 10.000, nasi bungkus 200 perak. Berapa nasi bungkus? 500. Berapa? Coba pakai. Berapa? Berarti 1.000 bagi 10.000 bagi 200 perak berapa? Berapa? 50 ya. Berarti gaji bapak 1 bulan 50 nasi bungkus. Sekarang itulah kira-kira. Ya kalau mungkin 1 jutaan lah lebih kurang. Tapi udah bisa biaya sekolah sendiri. Hidup sendiri. Sampai tamat sekolah, lamar kerja. Paling gampang juga, lamar kerja Pekanbaru, kirim ijazah aja sama telepon baik. Dipanggil. Tes pagi hari sore udah keluar. Ternyata yang tes 65 diterima 75. Lebih itu kurang. Yang diterima 75, yang tesnya cuma 65. Masih kurang ya? 1 minggu langsung keluar SK, langsung ditempatkan. Nah itulah. Jadi bapak juga dulu nyambi. Pertama dulu waktu di Kubu juga jadi pegawai pertanian, juga jadi wartawan, juga jadi guru. Udah 3 juga kerjaan. Nah itu mau sukses ya. Nah, jadi tidak cukupnya 1 usaha aja.